Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dalam mata kuliah APSI. Untuk judul dari proyek kami adalah pengembangan strategi pemasaran pada showroom mobil. Ini adalah anggota tim dari tim 5. Ada saya sendiri, Made Triwedi, ada Kusuma, ada Ayu Intan, ada Dayurada, dan juga Eva. Nah, di materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Eva. Silakan, Baik, Eva. terima kasih atas waktunya. Jadi, kelompok kami mengambil studi kasus pengembangan sistem informasi pada sebuah showroom, yaitu showroom Kresna Nanda Mobilindo yang berdiri sejak tahun 2013 di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar. Usaha ini merupakan milik perorangan. Next. Adapun 5 permasalahan yang ada, yaitu yang pertama pengelolaan data perusahaan yang belum tersistem, yang kedua penipuan oleh calon supplier mobil, yang ketiga sistem penyediaan unit yang masih konvensional, yang keempat sistem pemasaran masih konvensional, dan yang kelima informasi tentang produk belum dapat disalurkan dengan baik. Next. Tujuannya yaitu yang pertama mengelola data calon pembeli dengan baik, yang kedua meningkatkan keamanan dalam sistem penyediaan barang dengan verifikasi, yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang, yang keempat meningkatkan efektivitas pemasaran, dan yang kelima meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang kami gunakan, yaitu teori waterfall interaktif. Next. Teori waterfall interaktif itu adalah kombinasi dari metode waterfall dan iteratif. Metode ini menggabungkan keuntungan dari kedua metode tersebut, di mana proses pengembangan dilakukan secara sekuensial seperti metode waterfall, tapi dalam setiap tahap dilakukan beberapa interaksi pengembangan seperti interaktif. Next. Keuntungan dan kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan pengembangan waterfall interaktif. Untuk keuntungan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, menggabungkan keuntungan dari penggunaan waterfall interaktif. Yang kedua, mempercepat waktu pengembangannya. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pengguna. Dan yang keenam, menjaga konsisten dan kualitas. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan pengembangan waterfall interaktif yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, sulit untuk beradaptasi. Next. Untuk implementasi dari setiap teks akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari setiap teks. Teks pertama yaitu analisis permasalahan yang sedang terjadi. Teks kedua, tahapan yang perlu dilalui sesuai metode waterfall interaktif. Teks 3, analisis sistem pembelian mobil. Teks 4, implementasi diagram BPMN. Dan teks yang kelima, implementasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Next. Untuk teks 1 yaitu analisis permasalahan. Di sini ada 5 permasalahan. Yang pertama yaitu ketatnya persaingan. Permasalahan yang kedua, data kepemilikan yang masih manual. Yang ketiga, sering terjadi penipuan. Yang keempat, metode permasalahan yang masih konvensional, pemasaran yang masih konvensional. Dan yang kelima, pengembangan sistem penyaluran informasi. Next. Untuk tools di sini kita menggunakan Asta. Asta sendiri merupakan aplikasi untuk memvisualisasikan esensi ide dan desain perangkat lunak dengan cepat dan mudah digunakan dan mudah guna membangun diagram seperti UML, diagram ER, diagram alir data, diagram alir, peta pikiran, dan lainnya dalam metode perangkat lunak dalam menciptakan pemahaman yang jelas di antara tim. Next. Ini merupakan gambaran dari tahapan
metode waterfall interaktif. Next, untuk tahapan metode interval interaktif yaitu yang pertama ada start date, waktu dan tanggal untuk memulai perancangan. Yang kedua requirement, menganalisis kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga ada analisis, menganalisis permasalahan dan kebutuhan yang telah ditemukan pada tahap requirement. Yang keempat ada design, yaitu mengetahui bagaimana perancangan desain yang tepat. Yang terakhir itu project end, yaitu project selesai dilakukan. Analisis sistem pembelian mobil. Pemilik showroom harus melakukan update informasi seperti informasi stok, informasi identitas pembeli, informasi supplier, informasi keamanan transaksi, informasi pemasaran unit. Dari analisis sistem yang berjalan saat ini, analisis sistem pembelian mobil oleh calon pembeli dilakukan dengan berkunjung langsung ke showroom dan melakukan cek unit. Prosedur yang dilakukan oleh pihak pembeli yaitu prosedur pembelian stok, prosedur pembayaran, prosedur tukar tambah, dan prosedur penamaan. Untuk teks 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teks selanjutnya, yaitu analisis sistem yang telah ada. Analisis sistem yang berjalan saat ini adalah analisis sistem pembelian mobil oleh calon pembeli dilakukan dengan berkunjung langsung ke showroom dan melakukan cek unit. Sistem pembayaran dan pelunasan telah dilakukan dengan sales atau via transfer ke rekening pemilik showroom. Yang ketiga, sistem informasi sertifikasi mobil masih disampaikan via WhatsApp Story, Instagram Story, dan feed sehingga tidak terlalu mendetail dan kaya akan informasi. Analisis informasi yang ada. Yang pertama, informasi mengenai ketersediaan stok unit, informasi identitas pembeli guna melakukan pindah nama. Yang ketiga, perusahaan membeli stok unit tidak hanya dari supplier, namun juga dari orang yang memang ingin menjual mobilnya. Yang keempat, keamanan transaksi dilakukan dengan menahan surat-surat mobil pembelian hingga transaksi telah lunas dibayarkan. Yang terakhir, pemasaran unit dengan membuka showroom, foto unit untuk Instagram Story dan feed juga WhatsApp Story. Next. Dokumen yang telah ada, yang pertama dokumen unit mobil seperti BPKB, cek bukti pembelian stok, dokumen pembelian untuk pindah nama unit mobil, dokumen gedung showroom. Next. 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 Oke, selanjutnya ada diagram BPNN. Nah, di sini untuk diagram BPNN kami menggunakan 4 line. Line yang pertama ada showroom, line kedua ada admin, line ketiga ada website, dan yang terakhir ada calon pembeli. Untuk start, kami mulai pada line showroom, di mana showroom menyediakan barang, kemudian di bagian admin akan merancang sebuah konten pada setiap produk. Selanjutnya, admin akan meminta informasi tiap produk dan juga list harga kepada showroom. Di sini showroom akan memberikan list harga dan juga informasi dari tiap produk. Selanjutnya berlanjut ke admin. Admin akan membuat konten untuk setiap produk. Setelah konten jadi, maka siap untuk diupload ke website. Di website akan menampilkan konten daripada produk yang telah dibuat oleh admin. Masih di line website, website akan menampilkan dari status produk. Di sini terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama, jika belum keep, maka kondisi akan kembali menampilkan konten produk. Selanjutnya untuk kondisi sudah keep, maka akan berlanjut ke admin. Di sini admin akan memfilter kembali konten yang telah di-keep dengan mengurangi jumlah stok barang jika diperlukan. Kemudian admin akan berkomunikasi dengan calon pembeli. Selanjutnya dari admin berlanjut
ke calon pembeli. Di sini calon pembeli akan mendatangi showroom untuk cek unit langsung dan kegiatan pun berakhir. Prioritas yang kelima, di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri adalah kebutuhan yang isinya mengenai proses-proses yang akan dilakukan oleh sistem. Dan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Nah, di sini kebutuhan fungsionalnya adalah sistem dapat menampilkan detail dari produk. Yang kedua, sistem dapat menampilkan pembatalan pembelian. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan cek unit. Dan keempat, sistem dapat mengetahui jumlah pengunjung web. Dan terakhir, sistem dapat menampilkan data dari calon pembeli. Untuk kebutuhan non-fungsional dari sistem itu ada 2. Jadi, sistem web dan database akan dilengkapi oleh password. Dan terakhir, dilengkapi oleh CCTV di area showroom mobil. Baik, teman-teman, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.